Baik, pertanyaan pertama dari hamba Allah. Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, Hadratus Syekh, pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa Intishariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya, kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu, hatinya telah merasa bersih, merasa tenang, wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini dia sudah merasa nggak usah sholat, karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan kalau orang masih sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa ikhtara al-iman alal kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena di antara makna zikir itu sholat. Jadi kalau Anda tidak sholat, berarti Anda meninggalkan zikir. Ya, Nabi salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Bahkan semua Nabi salat. Nabi Musa salat, Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa salat, Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail salat, meminta keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Quran surah 19 ayat ke-55. Nabi Ibrahim salat, mendoakan keturunannya supaya salat. Quran surah ke-14 ayat 39, 37 sampai 39. Semua salat. Nah, Nabi, Rasul salat, sahabat salat, tabi'in salat, ulama salat. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan tabi'in, bukan sahabat, bukan ulama. Antum tidak salat. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Disingkatnya, tidak dibenarkan salat hanya berzikir saja dalam diri kita, tapi harus diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan ibadah salat. Ya. Boleh berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kapan waktunya? Selesai salat. Boleh. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, silakan berzikir kepada Allah. Subhanallah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Apa di antara zikirnya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim hadis 593. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim hadis 595. Jadi, saya pertanyaan untuk yang pertama ini tidak diperkenankan, saya ulang, tidak diperkenankan meninggalkan salat dan mengganti dengan zikir-zikir dengan kalimat thayyibah saja. Bagaimana Ustadz kalau solusinya? Masalahnya saya sulit menemukan waktu salat. Ada beberapa pertanyaan. Pekerjaannya tidak memberikan toleransi untuk menunaikan salat, atau waktu-waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu-waktu salat. Bagaimana solusinya? Yang pertama, lihat kaidahnya. Awas, lihat baik-baik. Anda pahami dulu teori rizki dalam Al-Quran. Setelah itu baru Anda cari ikhtiar untuk mendapatinya. 1. Quran surah ke-51 ayat ke-22, paling kanan di pertengahan. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda telah dijamin di langit dan dijanjikan akan diberikan. Saya ulang. Wa fis samai, di langit, rizqukum, rizki kalian telah dituliskan. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Di rizki Anda itu telah diatur, telah ada. Asal Anda mau mengambilnya, maka Allah berikan kepada Anda. Bagaimana cara mengambilnya? Turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 paling kanan sebelah bawah.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silakan bekerja di dunia, di bumi silakan kerja dengan cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang terbaik. Bagi orang beriman, Quran surah kedua ayat 172, paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silakan cari rezeki, dapatkan rezeki kami telah siapkan. Cuma saat Anda mencari rezeki itu, ada turunan yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jangan tinggalkan ibadah. Tingkatkan takwa. Begitu takwa ditingkatkan, berkah dibuka, rezeki dibuka. Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Dimohon maaf, Anda kerja halal, rezeki dapat. Anda kerjakan sholat, rezeki dapat. Rezeki itu telah diatur. Yang belum ada jaminan itu surga antum. Antum meninggalkan sholat, dapat rezeki juga. Tapi kalau antum tidak sholat, akhirat antum bermasalah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah, jangan takut antum tidak mendapatkan pekerjaan, karena takut kehilangan rezeki. Tidak. Rezeki itu telah diatur, asal antum mau kerja, dapat antum bagian dari rezeki. Karena itu saran saya, sambil antum mendapatkan pekerjaan yang baik, jalani pekerjaan sekarang, cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak menyulitkan Anda untuk mendapatkan sholat. Ayo cari dari sekarang. Kalau sekarang antum bekerja sulit sholat, antum sambil mencari, kemudian cari kemudahan-kemudahan menunaikan sholat. Misal, ada waktu sholat yang dalam kesulitan bisa dijamak, bahkan qasar. Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat An-Nisa ayat 102, paling kiri sebelah bawah. Baca dari 101 sampai 102-nya ke kiri. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang berpetualang di bumi, Anda punya kesulitan, khawatir terhadap sesuatu, maka tidak ada dosa bagi Anda untuk mengqasar salat. Bahkan kalau perlu Anda jamak misalnya. Jamak itu punya dua kondisi. Kondisi pertama dalam safar. Anda bepergian, ada kondisi yang bisa menjadikan Anda menggabungkan waktu sholat yang boleh dijamak. Gabungkan, jamak itu gabung. Yang boleh digabung 4 waktu sholat. 1 zuhur, 2 asar, 3 maghrib, 4 isya. Zuhur gabungkan dengan asar, maghrib gabungkan dengan isya. Subuh tidak. Karena itu subuh diletakkan jauh dari zuhur, jauh dari isya. Supaya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menjamaknya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kondisi pertama dalam perjalanan. Perjalanan seperti apa? Ya, yang jaraknya melebihi 80 km, ada masyaqqahnya. Dia ada masafah, ada masyaqqah. Masafah itu jarak, masyaqqah itu kesulitan. Maaf, misal Anda dari Busan ke sini ada kesulitan, macet luar biasa. Diprediksi habis waktu asyar, boleh Anda jamak. Bahkan qasar. Yang kedua, ini yang jarang orang ketahui. Ada kondisi boleh dijamak dalam kondisi tidak ada perjalanan, tapi karena kondisi sulit mengerjakan sholat pada saat itu. Misal, maaf, Nabi pernah menjamak sholat tanpa adanya perjalanan. Apa yang terjadi pada saat itu? Ada kondisi angin yang sangat kencang. Ada badai hujan turun. Karena dikhawatirkan dari masjid tidak bisa ke masjid lagi, maka ahli masjid menjamak waktu sholat zuhur dengan asarnya, maghrib dengan isyaknya. Ditarik ke kondisi kekinian, misal ada orang dokter, profesinya sedang tindakan misalnya. Diprediksi tindakan dokter itu operasi dari mulai zuhur sampai ke menjelang maghrib, asarnya bisa lewat. Anda nggak bisa tiba-tiba sedang operasi, jantung dibuka, adzan asar berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maaf ya, saya mau sholat dulu. Masya Allah. Anda tinggalkan, meninggal pasien ini. Maka Anda boleh tunaikan di waktu zuhur, jamak dengan asarnya. Selesai operasi, kerjakan sholat maghribnya. Anda kerja sekarang, pekerjaan Anda tinggal di satu daerah, sholatnya sulit, kalau ketahuan misalnya bisa bahaya bagi Anda. Maka bagaimana caranya? Anda bisa ambil pertama, satu, Anda cari peluang dulu mencari pekerjaan lain yang memudahkan Anda untuk menunaikan sholat. Sambil mencari itu, kerjakan sholat sesuai dengan kemudahannya. Bisa, Anda punya waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat. Anda permisi dari situ, cari ruangan, kerjakan sholat, jamaah dengan asarnya. Atau Anda dapatkan asarnya, duhurnya susah, dapatkan asarnya, Anda kerjakan masuk di waktu asar, jamaah dengan duhurnya. Demikian maghribnya, demikian isyaknya. Kalau memang pekerjaan Anda sama sekali tidak bisa menunaikan sholat di sana, maka saran saya, hijrah Anda, cari pekerjaan lain yang membuatkan Anda mudah menunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, rizki Anda sudah diatur. Asal Anda mau gerak, rizki datang. Tapi surga Anda belum dijamin. Itu masalahnya.
Jadi sambil mencari pekerjaan, Anda bisa kerjakan untuk menunaikan salat jamaahnya. Kalau sudah dapatkan pekerjaan yang baik, Anda dapati itu, dan semoga Allah memudahkan keadaan Anda insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta solusi bagaimana berhijrah dari istri satu menuju istri dua. Wah, biasa. Masya Allah. Ini sih bukan hijrah, bilang aja poligami gitu kan. Quran surah keempat ayat yang ketiga. Ibu boleh tutup mata dulu ya. Bismillah. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Teman-teman sekalian, ingat, antum jangan menggabungkan yang buruk bertemu dengan yang baik. Baik itu dengan baik lagi, buruk dengan buruk lagi. Hijrah itu berpindah dari keadaan yang jauh dari Allah, yang kurang baik, kepada keadaan yang lebih baik. Hijrah namanya. Jadi kalau antum hijrah dari istri pertama menuju istri kedua untuk poligami, artinya istri pertama kurang baik. Antum cari yang lebih baik istri yang kedua. Itu artinya antum berpisah dengan istri pertama, masuk istri kedua. Kalau yang dimaksud poligami, maka yang pertama, lihat baik-baik. Jazakallah khair. Hukum poligami itu sama dengan hukum pernikahan yang monogami. Sama-sama disunnahkan dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum kesunahannya sama-sama diikat dengan syarat dan ketentuan. Di nikah monogami ada syarat ketentuan berlaku, nikah poligami ada syarat ketentuan berlaku. Antum tidak memenuhi syarat ini, maka tidak dianjurkan oleh Al-Quran, bahkan tidak berlaku kemudian ketentuan hukumnya. Contoh, nikah monogami itu dibagi pada beberapa bagian oleh para ulama. Ada nikah wajib, kalau sudah terpenuhi semua syaratnya, dan dikhawatirkan kalau tidak menikah berbahaya untuk antum. Wajib menikah. Dua, ada hukumnya sunnah, terpenuhi syaratnya, syahwat masih tertahan, diarahkan untuk kemudian antum bisa menikah, hukumnya sunnah. Tiga, mubah, itu yang standar. Empat, makruh, kalau dengan menikah ada sifat-sifat kurang baik diwariskan kepada istri. Kelima, bisa haram. Awas, ada orang haram menikah. Kapan diharamkan baginya menikah? Kalau ternyata dia punya sifat-sifat yang buruk ketika menikah, bisa berbuat buruk bagi pasangannya. Misal, bisa menzalimi pasangan, bisa menganiaya pasangan, dia diharamkan menikah sampai selesai dulu perbuatan buruknya, itu bisa diatasi. Poligami sama, dia punya syarat. Apa di antara syaratnya? Quran surah keempat ayat yang ketiga. Syarat yang pertama, jika memang dengan berpoligami itu, pertama, bisa menambah nilai-nilai ibadah yang bisa dirembukan dengan istri terlebih dahulu. Contoh, zaman Nabi, orang-orang yang menikah dengan monogami dimotivasi untuk poligami, ternyata salah satunya ada masalah, banyak anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya dalam keadaan berjihad. Bapaknya meninggal, ibunya banyak yang jadi janda, anak yatim kurang terawat. Maka dari itu turun perintah dalam Al-Quran, hei, orang-orang yang punya banyak kecukupan harta, yang istrinya satu, yang ingin berpeluang banyak pahala, ayo rawat anak-anak yatim ini. Di begitu anak yatim dirawat, maaf, ada kesulitan. Ada tidak sedikit banyak orang tidak bisa diberikan perhatian yang luar biasa. Satu orang dirawat, mampu. Dua orang dirawat, mampu. 10 orang dirawat. Yang ini khawatir tidak kebagian makanan. Yang ini hartanya tidak kebagian dengan baik. Akhirnya turun solusi dari Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa merawat sendirian dengan istri kamu, ayo kamu boleh cari pasangan yang lain untuk merawat anak yatim ini. Turun ayat, matna wa thulatha wa ruba. Cari pasangan untuk teman kamu yang perempuan. Cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. 2, 3, 4 ini bukan untuk melampiaskan hasrat seksual, bukan. Tapi supaya meningkatkan ibadah dengan cara merawat anak-anak yatim. Ada misi dakwah di situ. Ya. Yang kedua, misal kata para ulama, ada kesulitan di istri pertama, sulit dalam hal keturunan, sehingga dengan itu ngobrol dengan istri pertama bisa mendapatkan teman istri kedua untuk mendapatkan keturunan dari sana. Contoh konkretnya dari mana? Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sayyidah Sarah. Dari Sayyidah Sarah belum ada keturunan, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikah dengan Sayyidah Hajar. Apa motivasi menikah dengan Siti Hajar? Motivasinya bukan sekedar menikah hasrat seksual, tapi dalam rangka mencari keturunan dari Sayyidah Hajar. Kalau antum punya motivasi demikian, terpenuhi syaratnya, diskusi dengan istri yang pertama. Kalau dari diskusi itu ada kebaikan, insya Allah di situ antum bisa mendapatkan jalan terang berhijrah, mendapatkan istri yang kedua. Masya Allah, amin. Tapi pesan saya,
Tolong sampaikan dengan cara yang lembut dan baik. Dengan cara yang baik. Ma, sayang, mau masuk surga? Mau. Surganya mau jauh dari Nabi atau dekat dengan Nabi? Dekat dengan Nabi loh Pak. Masya Allah. Alhamdulillah Ma, sekarang kita sudah sholat, sudah puasa, mudah-mudahan masuk surga ya. Iya. Tapi kata Nabi, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan perawat anak yatim sedekat ini di surga. Mau sedekat itu di surga? Mau Pak. Yuk kita rawat anak yatim. Masya Allah. Ayo Pak, boleh kumpulkan. Langsung bawa 30 orang ke rumah. Begitu bawa 30 orang, Mama, Pak, Mama kan gak kuat merawat 30 orang. Ada mah rumusnya dalam Al-Quran. Mama ingin mempraktikkan Al-Quran? Mau Pak. Masya Allah. Buka An-Nisa ayat yang ketiga. Fa'in khiftum ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ma, dalam rangka menunaikan perintah Allah merawat anak yatim, ayo kita ke surga. Gimana caranya Mbah? Cari mamah teman satu lagi. Kalau tidak cukup, cari 2 lagi. Kan gak enak Pak kalau di rumah, itu kan bukan mahram. Ayo kita jadikan mahram kita di keluarga. Masya Allah. Maksudnya poligami Pak? Iya. Langkahi dulu mayat mama. Masya Allah. Cara yang baik, cara yang baik. Jadi begitu masuk dengan cara yang baik, insya Allah ada kemudahan di dalamnya. Ustaz, apa hukumnya berkuliah di kampus milik agama orang lain? Boleh? Yang tidak boleh itu pindah agama ke agama orang lain. Boleh. Dalam perang Badar apa dalilnya? Dalam perang Badar teman-teman sekalian ditangkap beberapa orang, ketika ditawan Nabi meminta dia mengajar. Non-muslim mengajar orang Islam. Maka saat itu ada yang belajar dari orang-orang Yahudi, ada yang belajar bahasa Yunani, ada yang belajar bahasa Persia, ada yang belajar hitungan, yang mengajarkan non-muslim, yang belajar orang Islam. Jadi boleh kita mengambil faidah dari non-muslim dalam hal keduniaan kita, yang tidak boleh mencampur adukan agama dan ikut ibadah orang non-muslim. Pernah terjadi sekelompok non-muslim datang kepada Nabi malam-malam hari, utusan-utusan. Mereka mengatakan, ya Muhammad, kita memang beda, tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita berselisih. Kita gantian saja ibadah. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok kamu nyembah Tuhan kita. Turun satu surah disebut Al-Kafirun. Ujung ayatnya mengatakan lakum dinukum. Jadi kalau teman-teman diajak mengunjungi tempat ibadah, diajak ikut-ikutan, sampaikan, kami sangat menghormati, kami sangat toleran, mari kita saling berkasih sayang dalam urusan dunia. Cuman untuk ibadah kami tidak ingin ganggu. Kami duduk saja di sini, silahkan Anda ibadah. Setelah selesai, mari kita berkawan kembali. Tapi dalam urusan dunia, ingat, bukan hanya belajar, belajar boleh. Bahkan Anda punya makanan, bagi. Bagi, itu sunnah. Pernah dengar hadis ini? Siapa yang masak makanan, baunya sampai pada tetangganya, maka bagikan tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca sampai selesai hadisnya. Yang dimaksud bagi walaupun cuma kuahnya, bukan bagi kuahnya aja. Anda masak sotonya, Anda bagi kuahnya pada orang lain. Tidak. Maksudnya, sekalipun yang dimasak cuma kuahnya, bagi kuahnya pada orang lain supaya dia tidak suudzon pada Anda. Tapi apakah hadis itu mengatakan kalau tetangga Anda non-muslim? Tidak. Anda tinggal di apartemen, Anda tinggal di rumah, samping Anda orang Korea non-muslim, Anda masak makanan, bagikan kepada dia. Begitu dia terima, dia katakan, aduh kamu baik sekali. Jawab, bukan baik, tapi ini Allah Tuhan saya memerintahkan saya untuk berbagi. Sampaikan. Besoknya Anda masak sayuran, masak, bagikan. Begitu dibagikan, Masya Allah, dia katakan, kok kamu baik sekali, kemarin dikasih, sekarang dikasih. Sampaikan, Islam agama saya, Rasul saya mengajarkan saya untuk berbagi. Besoknya Anda belum ngasih, dia ketok rumah. Dia ketok, Pak, Allah belum kasih berbagi hari ini. Masya Allah. Sampaikan, hari ini Allah perintahkan saya untuk berbagi bersama Anda. Datang, masak bareng-bareng, sampaikan nilai keislaman. Islam itu indah. Belajar di tempat non-muslim, boleh. Masak berbagi, boleh. Dalam urusan dunia, boleh. Yang tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam urusan ibadah. Ya. Tayyib. Saya teruskan sini dulu. Apakah boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana hukumnya? Mengganti sholat Jumat dibolehkan dengan sholat zuhur jika memang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat secara hukum syar'i. Misal, Anda dalam perjalanan safar, Anda dalam kesulitan yang tidak memungkinkan menunaikan sholat Jumat, maka Anda dibolehkan, bahkan diwajibkan mengganti Jumatnya dengan menunaikan sholat zuhurnya. Tunaikan 4 rakaat, itu hukumnya sah. Sah hukumnya. Nabi SAW dalam safarnya tidak menunaikan sholat Jumat. Yang beliau tunaikan sholat zuhurnya. Atau Anda dalam kesulitan misalnya, dalam keadaan khauf. Ya, khauf, kesulitan.
ada ketakutan, ada kena bencana, tidak bisa keluar, nggak bisa ke masjid, ada kena banjir, ada badai, ada dingin yang sangat luar biasa, nggak bisa Anda ke masjid misalnya, Anda tunaikan salat zuhur di rumah sebagai ganti salat zuhurnya, sah dilakukan. Ya. Tapi mohon maaf, kalau urusannya kembali kepada pekerjaan yang menjadikan Anda tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, tidak bisa Jumat lagi, saran saya, sambil bekerja sekarang, cari pekerjaan lain yang bisa memudahkan Anda sholat Jumat. Sekali lagi, rizki Anda sudah diatur oleh Allah. Jangan takut kehilangan rizki. Hadisnya sahih. Sebelum Anda meninggal, semua rizki Anda akan diberikan kepada Anda. Anda sholat, Anda tidak sholat, rizki Anda diberikan. Tapi celakanya kalau Anda tidak sholat, maaf, Anda tidak sholat, akhirat Anda belum terjamin. Rizki Anda sudah dijamin, tapi surga Anda belum dijamin. Orang tidak sholat, tidak dapat rizki. Anda sholat, dapat rizki. Tapi persoalannya, yang sholat dapat surga, yang tidak sholat, belum jelas surganya. Anda tinggal pilih saja. Mana pilihannya? Miskin dunia, kaya akhirat, atau kaya dunia, miskin akhirat? Satu atau dua? Tiga. Kaya dunia, kaya akhirat. Tuh. Luar biasa. Bagaimana sebaik-baiknya doa bagi almarhumah ibu? Quran surah ke-17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Ya. Sampai ayat 20-nya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala lahumā uffin wa la tanharhumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli wa qul, dan katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anda boleh katakan Allahumma arhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arham ummi, ya Allah tolong rahmati ibunda saya. Anda boleh mohonkan istighfar untuk ibunda Anda. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha wa'afiha wa'fu anha. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 48 paling kanan sebelah atas. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya satu derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi? Ya Allah, saya enggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun. Ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalilnya ada, Qur'annya ada, haditsnya ada. Kalau orang tua antum belum meninggal di atas 40 tahun, maka doanya diatur di Quran surah ke-46 ayat ke-15, paling kiri sebelah atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Baik. Bagaimana istri yang sering minta duit, Pak Ustaz? Masya Allah. Artinya dia normal. Karena tugas suami mencari nafkah, tugas istri minta duit dari nafkahnya. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bima anfaqu min amwalihim. Ciri suami soleh adalah ciri suami yang mau berinfak kepada istrinya. Hadisnya sahih disampaikan, 1 dinar yang diberikan kepada istri, 1 dinar yang diberikan oleh istri lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Anda berjuang fi sabilillah ke medan perang. Tapi persoalannya, bagaimana kalau sedikit-sedikit duit, sedikit-sedikit duit. Begitu Anda tidak punya, kata Al-Quran, kan harus dikasih duitnya. Mana suami infak? Mana suami infak? Nah, kalau ada yang demikian, maka rumusnya, turunkan rumus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara rumusnya? Perhatikan baik-baik. Nabi sering berdiskusi dengan istrinya untuk mengarahkan masa depan kehidupan. Jadi ada rumus dalam Al-Quran dan hadis, kalau rumah tangga Anda ingin bahagia, jauh dari sifat materialistis, maka salah satunya, jadikan kehidupan Anda tertata, kompak dalam merencanakan keuangan keluarga. Jadi kalau sudah berkeluarga itu, Anda laki-laki mencari, istri menerima. Tapi yang jadi masalah adalah, jangan sampai ada prinsip istri suami, harta suami, harta istri, itu tidak dibenarkan. Kadang-kadang yang istri agak kelewatan juga. Harta suami punya saya, harta saya punya saya. Tidak, setelah Anda berumah tangga, harta dikumpulkan, lihat prinsipnya, perhatikan. Quran surah ke-28 ayat ke-7, paling kiri sebelah bawah. Ini diskusi yang pertama. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hei, saya titipkan harta kepada Anda untuk mencari peluang surga. Tapi jangan lupakan urusan dunianya. Jadi kalau Anda sudah bekerja dapat penghasilan,
lihat baik-baik, kumpul dengan istri, buat peta. Mah, kita kan mau ke surga ya? Iya Pak. Surganya yang mana? Firdaus Pak. Apa ciri penghuni surga Firdaus? Quran surah ke-23 ayat 1 sampai ayat 11. Apa cirinya? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyiyun, salatnya khusyuk, salat khusyuk. Li zakati fa'ilun, zakat keluarkan. Anil lagwi mu'ridun, jangan kerjakan yang sia-sia. Dari sini bikin peta hidup. Salat kita mesti khusyuk. Anak-anak kita mesti bagus belajarnya. Kita harus punya musola. Ayo kita bangun rumah yang ada musolanya. Ayo kita undang ustaz untuk mengajarkan cara salat yang khusyuk. Ayo cari pekerjaan yang tidak meninggalkan salat. Jadi ketika Anda mendapatkan istri yang baik, kemudian dapat pekerjaan yang baik, diskusi dengan istri bagaimana cara harta itu bisa mengantarkan Anda ke surga. Kalau istri diberikan tarbiyah yang baik, Anda punya tarbiyah yang baik, dijelaskan kepadanya dengan baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan terjadi ketentraman di rumah dan mendapatkan anugerah terbaik untuk mengantarkan harta itu ke surga Anda insyaallah. Jadi maaf, singkatnya pertama, berikan pemahaman dulu kepada istri bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik. Jangan royal dalam kehidupan rumah tangga. Ya, di masalahnya kadang-kadang Anda tidak memberikan perhatian kepada istri sehingga istri menuntut perhatian lebih daripada Anda. Mama ingin uang atau ingin surga? Ingin uang dan surga, Pak. Baik, kalau gitu mulai hari ini mari kita jadikan uang kita mengantarkan kita ke surga. Papa yang cari uang, mama yang mengatur uang itu ke surga. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai dengan 37. Di situ ada rumus bagaimana Imran dengan Hannah kompak mendidik Maryam, cari guru yang baik namanya Zakaria, tempat yang baik namanya mihrab, dan uangnya diarahkan untuk mendapatkan keluarga yang soleh. Saking solehnya diabadikan di Quran disebut keluarga Imran. Surah yang ketiga Ali Imran. Baik. Menuju ke situ Anda berdoa dulu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati istri Anda dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, bagaimana salat dan tahajud sebelum tidur? Tahajud itu waktunya setelah bangun dari tidur. Kalau sebelum tidur disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam. Jadi kalau Anda misalnya bangun malam sebelum tidur Anda salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, witir 1, 20 rakaat, witir 3. Itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau Anda ingin tahajud, tunaikan setelah tidur. Tidur dulu, setelah Anda tidur, kemudian malamnya bangun, saat Anda bangun itulah kemudian disebut dengan tahajud. Tahajud asal dari kata hajada. Hajada itu aktivitas yang ditunaikan setelah Anda tidur terlebih dahulu. Kalau Anda bangun disebut dengan tahajud. Turun ayat Quran surah ke-17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Wa minal laili fatahajjad bi. Jadi sementara malam silahkan tidur dulu, malamnya bangun tunaikan tahajud. Bagaimana cara menunaikannya? Buka hadis riwayat Muslim nomor hadis 749. Kalau Anda belum pernah tahajud maka tunaikan 2 rakaat dulu. Ya, perhatikan ayatnya, perhatikan hadisnya. Salatul laili masna masna. Salat malam itu tunaikan 2 rakaat. Wa idza khasya ahadukumul fajra falyutir rakatan wahidah. Kalau khawatir fajar akan segera tiba, maka segera tutup dengan 1 rakaat. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Saya mau bertanya tentang hadis bahwa Nabi Muhammad SAW berlepas diri bagi orang yang bermukim di daerah orang yang musyrik. Apakah TKI Korea termasuk dalam hadis ini? Tidak. Anda kalau baca hadis hati-hati. Bukankah Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat-sahabat Nabi hijrah ke Habasyah? Bukankah di Habasyah saat dia mukim negerinya musyrik? Bukankah setelah itu dia berdakwah dengan dakwah Habasyah masuk Islam rajanya, Raja Najasyi? Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah? Bukankah di Madinah pada saat itu belum muslim semuanya? Bukankah sebagian sahabat Nabi ada yang berdakwah sampai dengan ke Afrika Utara, sebagiannya masih musyrik, mereka masuk Islam? Tidak demikian cara membaca hadis. Maksudnya Nabi berlepas diri dari orang-orang yang tinggal sengaja di tempat orang musyrik yang jauh dari Allah, yang tidak memberikan kesempatan ibadah, yang dia tidak mau berhijrah dari situ. Dia jadikan alasan karena dia tinggal di situ, tapi dia tidak bisa ibadah. Nah, pada yang seperti ini Nabi SAW berlepas diri dari kehidupannya. Ya, sekali lagi, yang dimaksud hadis itu adalah tinggal di lingkungan orang musyrik, tidak bisa ibadah, tapi dia tidak mau hijrah, tidak mau mencari tempat lebih baik untuk menunaikan ibadah. Maka yang seperti ini Nabi berlepas diri dari kehidupannya. Dan di akhirat nanti akan disiksa di neraka dan ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak hijrah? Itu ada di Quran surah keempat ayat 97 sampai 98, paling kiri di pertengahan. Ini sudah dijawab. Apa keutamaan seorang laki-laki sholat di masjid? Banyak keutamaannya. Pertama di hadis Muslim, masjidnya saja Anda datang dapat 25 kebaikan.
25 itu jarak satu ke dua 500 tahun, dua ke tiga 500 tahun, tiga ke empat 500 tahun. Kemudian Anda berangkat dari rumah, Anda berwudu. Saat Anda berwudu sampai ke masjid, maka saat itu Anda dihapuskan semua kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang dikerjakan sampai Anda berwudu datang ke masjid itu. Yang ketiga, masuk masjidnya Anda mendapatkan pahala lebih daripada orang biasa. Kemudian Anda duduknya dihitung sebagai itikaf kalau diniatkan itikaf. Yang keempatnya, sholat jamaahnya 27 kali nilainya dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian setiap zikirnya dihitung lebih daripada zikir orang lain. Dan yang terakhir, ini yang paling hebat, Anda dipercepat dikabulkan doanya sepanjang bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Yang terakhir, Anda berpeluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Apa ancaman bagi orang yang sholat di masjid? Tidak ada ancamannya. Yang ada adalah orang yang menghambat orang sholat di masjid. Itu ada ancamannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Apa hukumnya membasuh kaos kaki saat wudu? Apakah sama dengan masul khauf? Ada ulama yang berpendapat khauf itu maksudnya bukan sekedar alas kaki, kaos kaki, bukan. Tapi yang tidak menyerap. Karena itu dalam kehidupan orang Arab dulu, ada kaos kaki itu yang sifatnya semacam dari kulit, Pak, yang keras itu, yang tidak menyerap air. Ya, itu yang dimaksud dengan khuf, bukan khauf, khuf. Jadi begitu air kemudian diusapkan ke situ ke atasnya, airnya tidak menyerap ke bawah karena nggak ada pori-porinya. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda usapkan air ke kaos kaki, ya sama aja menyerap ke bawah. Kenapa tidak dibasuh sekalian, itu kan? Buka kaos kakinya, basuh dulu, kemudian tutup lagi pakai kaos kaki. Itu yang dibenarkan. Ya. Kalau khuf itu artinya, khuf itu alas kaki. Sifatnya terbuat dari kulit atau yang semacamnya yang tidak menyerap air. Atau liur anjing, begitu dimatikan, selesai semuanya, maka itu jadi netral lagi. Nah, ada yang meneliti sekarang, diambil sifat-sifat tanahnya, dijadikan semacam jenis sabun, kemudian digunakan untuk membersihkan itu semua. Kalau sifatnya selesai 7 kali basuhan, dengan sifat tadi selesai, maka boleh digunakan. Tapi kalau tidak dibasuh dengan seperti itu, apalagi terus digunakan untuk babi, pakai lagi, babi pakai babi. Misal, ada bubur halal, bubur haram, di tempat yang sama, penggorengannya sama, tempatnya sama, cuman menunya yang beda. Yang seperti itu kita harus meninggalkannya karena ada syakkun, keraguan di dalamnya. Boleh jadi yang kita pakai untuk bubur ayam sebelumnya dipakai untuk bubur babi. Allah Ta'ala alam bissawab. Nah, seperti itulah kira-kira kesulitannya. Apakah gibah ada yang diperbolehkan atau semuanya haram? Kalau disebut gibah itu haram. Yang boleh itu adalah menyebutkan keburukan orang lain sebagai persaksian dalam mahkamah. Itu boleh. Misal, ada seorang misalnya diangkat jadi saksi, ingin diminta pembuktian tentang keburukan orang yang sedang akan dihukum terdakwa. Menurut saudara saksi, bagaimana sifat terdakwa itu saat melakukan keburukan? Maaf Pak Hakim, saya tidak bisa menjawab. Itu gibah, dosa Pak Hakim. Gak bisa. Kalau kesaksian tidak bisa diungkap, maka perbuatan buruk tidak bisa dibuktikan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau seperti mengungkap keburukan orang lain tidak dalam tempat yang dibenarkan, itu hukumnya gibah, haram hukumnya. Orang gibah di akhirat nanti akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian setiap kalimat gibahnya akan diciptakan orang yang digibahkan dari kalimatnya. Kepalanya, lehernya, badannya sampai kakinya. Setelah itu dibuat bangkai dan hukumannya diminta memakan bangkainya. Allahu a'lam. Umumnya kami di sini bekerja di Korea, 1 pekan siang, 1 pekan malam. Alhamdulillah di sela-sela kami bekerja diberikan kesempatan untuk salat. Tapi dalam 2 pekan kami hanya bisa salat Jumat 1 kali ketika kerja malam hari. Yang menjadi pertanyaan kami, ketika kerja pada siang hari tidak dapat salat Jumat, bagaimana hukumnya Ustaz? Apa di sini ada uzur syar'inya? Tadi saya terangkan kepada Anda, kalau Anda bisa mendapati pekerjaan yang memudahkan Jumat itu yang terbaik. Tapi kalau Anda tidak memungkinkan mengerjakannya dalam batas ma'dzur, ya diberikan maaf oleh syar'i, tidak selamanya. Anda dalam rangka mencari pekerjaan, Anda diberikan maaf di sini. Tapi tidak boleh ini berlanjut keseringan, terus-terusan, ya. Karena Jumat itu wajib bagi setiap kita. Yang seperti ini sudah ada di Quran, dijelaskan sejak zaman Nabi. Quran surah ke-62 ayat ke-11. Paling kiri di pertengahan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaika wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur razikin. Muhammad, pernah ada orang di masa Nabi, Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba orang-orang keluar untuk bekerja dan mengambil diskon dari barang dagangan. Ditinggalkan Nabi jumlahnya 12. Cuma 12 orang yang tinggal di masjid. Saat itulah turun ayat, kata Allah, lihat baik-baik ayatnya. Qul
ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad, katakan pada orang-orang yang memilih pekerjaannya dibandingkan jumatannya. Kata Allah, lihat baik-baik. Kalau mereka bisa mencari pekerjaan lebih baik, Allah akan berikan rizki yang berlipat dibanding pekerjaan sebelumnya. Wallahu khairur razikin. Allah yang ngatur rizki, bukan kamu. Kata Allah, bagaimana kamu kalau saya wafatkan dalam keadaan tidak menunaikan Jumat? Karena itu, dalam saat ini Anda ma'dzur. Ya, Anda dimaafkan, tapi tolong cari pekerjaan yang membuat Anda memudahkan untuk ibadah salat Jumat. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada 7 menit lagi. Apa hukum orang yang mengucapkan amin di dalam salat yang tidak mengucapkannya juga? Salat tidak mengucapkan amin, terus antum mengucapkan amin. Maksudnya apa ini? Apa hukum orang mengucapkan amin di dalam salat yang tidak mengucapkan juga? Ya, imam tidak mengucapkan amin. Gini. Imam mengucapkan waladhdallin. Mau imam baca amin mau tidak, makmum baca amin. Jadi baca amin itu tidak harus tunggu imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak harus tunggu imam. Antum diam aja, imamnya juga bingung. Amin. Kenapa nggak amin? Ente belum amin. Masya Allah, batal semua salatnya. Sampingnya bilang, hei jangan ngobrol, batalkan salat. Untung saya nggak ngobrol, kata yang satu, semua batal salatnya. Jadi kalau imam baca waladhdallin tidak harus tunggu imam. Imam baca silent aminnya, ada amin silent, sirkan amin. Ada dikeraskan amin. Mau imam baca kencang atau tidak, tetap makmum baca amin. Dan dengan kuasa Allah kita bisa kompak dalam amin. Itu isyarat salatnya kompak, hidupnya pun mesti kompak. Silahkan cek, imam suara rendah, makmumnya rendah, cek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Tidak ada imam rendah, makmumnya tinggi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada rendah. Amin. Kalau antum dalam sholat bisa kompak, kenapa dalam hidup tidak bisa kompak? Baik. 5 menit lagi. Bagaimana jika berniat menghafal Quran, belum hafal Quran, tapi ajal lebih dahulu menjemput? Apakah nanti kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita dituliskan berdasarkan niatnya. Jadi kalau antum sudah berniat, kemudian antum ingin melakukannya, maka dengan niat itu pahala dituliskan. Apa pahalanya? Sesuai dengan niat antum. Misal, Anda ingin jadi berniat sebagai penghafal Quran. Saat Anda menghafal Quran, baru sedang dimulai, Quran belum hafal, tiba-tiba Anda meninggal dunia. Maka Anda akan diwafatkan dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Apa pahala penghafal Al-Quran? Quran surah ke-35 ayat 33, paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Akan dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan plus jubah kehormatan. Setelah dipakaikan At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Dipanggil orang tuanya, kalau orang tuanya beriman dan soleh. Dipanggil orang tuanya, kemudian dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Dan diajak masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Quran surah ke-23, Quran surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian mereka masuk ke surga Aden. Saat masuk itu, waman salaha min abaihim. Orang-orang bapaknya yang soleh ditarik. Wa azwajihim, pasangannya yang soleh ditarik. Jadi kalau suaminya hafal Quran, istrinya dibawa masuk surga. Ya, kalau istrinya hafal Quran, suaminya dibawa masuk surga. Kemudian wa dzurriyyatihim, cucu-cucunya, anak-anaknya cucu dibawa semua masuk ke surga. Masuk dia ke surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk ke dalam surga menyambut mereka mengatakan selamat saat di dunia Anda telah sabar bisa masuk ke dalam surga Aden ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda semua termasuk dalam bagian demikian insyaallah. Ustaz, kalau misal jual beli mata uang asing hukumnya bagaimana? Contoh beli dolar terus disimpan dan menjualnya kapan saja sesuai keinginan kita. Boleh. Yang tidak boleh itu yang senilai. Rupiah tukar rupiah, won tukar won, ya, dolar tukar dolar, itu nggak boleh. Ada riba di situ. Tapi kalau dipisahkan dolar misalnya, antum tukar dolar dengan rupiah itu boleh. Yang tidak sejenis. Ya tidak sejenis boleh. Walaupun sama-sama mata uang, yang dilihat bukan mata uangnya, yang dilihat perbedaan jenisnya, nilai tukar yang berbeda. Sah. Seperti antum nyimpan won, datang orang misalnya travel ke Korea, antum tukar dari situ. Anda dengan rupiah, saya dengan won misalnya.
Do you want won? Won, I want won, ya. Begitu dia mendapatkan won, antum berikan wonnya, dia dapatkan rupiahnya. Itu sah dilakukan. Boleh. Kesucian dari piring bekas makanan orang Korea di pabrik keseharian waktu makan. Lihat orang Koreanya makan apa? Kalau antum kemudian mendapatkan keraguan di situ, maka setiap yang ragu itu al-yaqinu la yuzalu bisyakki, kaidah usul fikihnya. Hadirkan keyakinan. Kalau yakinnya itu kotor dari bekas babinya, maka antum jangan gunakan itu. Antum gunakan tempat-tempat alas-alas yang baik yang tidak bercampur dengan makanan yang haram. Kalau antum yakin bersih baik, maka antum boleh gunakan. Tapi kalau sudah tahu dia dipakai makan babi, antum tidak boleh gunakan lagi. Kecuali antum bersihkan dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Ini seperti sederhana ya, tapi ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Sudah ada penelitian, termasuk di Malaysia, disebutkan bahwa ketika seseorang mengkonsumsi yang haram semacam babi, masuk ke dalam tubuhnya, maka akan terjadi dua hal dalam tubuhnya. Satu, sistem tubuhnya itu akan berubah, terganggu. Dia ada masuk zat asing, kemudian berpengaruh ke dalam sistem tubuh. Salah satu yang dahsyatnya, ini yang paling dahsyat, akan mengganggu sistem spiritualnya, sehingga muncul rasa malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dibuktikan. Begitu makanan yang haram masuk, tiba-tiba terjadi suatu proses dalam tubuhnya, metabolisme tubuhnya, tiba-tiba ada rasa malas untuk ibadah. Makanya silakan antum cek, orang yang keseringan makan babi, menggunakan yang haram-haram, ketika yang haram masuk, maka yang baik-baik akan keluar dari dalam dirinya. Antum gunakan yang haram misalnya, yang haram masuk, ibadah susah, baca Quran sulit dan sebagainya, itu sudah ada hadisnya. Sudah ada hadisnya. Jazakumullah khair. Bagaimana sifat neraka bagi orang kafir dan orang munafik, dan minta dijelaskan suatu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Innakum idzam mithluh innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang munafik, orang kafir letaknya di neraka jahanam. Bagaimana kondisi neraka jahanam? Maaf, belum masuk sudah tercium baunya. Masuk ke alam kubur ditampakkan dari pagi sampai petang. Dalilnya Quran surah ke-40 ayat ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam ditampakkan di alam kubur dari pagi sampai petang. Pagi sampai petang. Bagaimana dalilnya 1000? Sehari sama dengan 1000 tahun. Quran surah ke-32 ayat yang kelima. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanati mimma ta'udun. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Neraka paling ringannya itu ada di Quran surah ke-4 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Yang paling ringan ditarik ubun-ubunnya dicelupkan ke neraka, itu seperti bikin teh celup. Tahu teh celup? Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Dicelupkan kullama nadijat juluduhum. Setiap dicelupkan hancur semua kulitnya sampai tubuh-tubuhnya. Badalnahum juludan ghairaha. Diangkat lagi, sembuh lagi. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Seharinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Jadi kalau ada masuk neraka yang biasa, neraka biasa, hancur semua tubuh, 1 detiknya rasanya 48 hari. Neraka jahanam belum masuk sudah kecium. Kalau mau coba silakan aja. Bismillah. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna sebenarnya dari ihdinas siratal mustaqim? Tayyib. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lihat tafsiran-tafsiran para ulama di sini. Ada tafsiran dekat, ada tafsiran jauh. Tafsiran dekat itu sesuai dengan tekstual ayatnya. Tafsiran jauh dilihat dari konteks dan qariinah keterkaitannya. Tafsiran dekat, ihdinas siratal mustaqim. Tafsirkan ayat ketujuhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ihdina, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami hidayah. As-siratal mustaqim, yang hidayah itu lurus, bening, tidak berbelok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hidayah itu pernah disampaikan dan mendapatkan kenikmatan dari orang-orang sebelum kami, dan dengan itu jagalah kami supaya tidak berbelok ataupun masuk dalam golongan orang-orang tersesat dan orang-orang yang diadab. Para ulama pertama mengartikan hidayah ini pertama dengan Islam. Islam. Karena ketika hidayah disebutkan dalam Al-Quran, yang pertama menunjuk pada Islam. Hidayah jika disebutkan
Pertama, menunjuk pada Islam. Ini satu. Yang kedua, hidayah juga bisa disebutkan menunjuk pada kekuatan iman. Kekuatan iman. Kalau yang ini belum masuk Islam, maka jadi Islam. Seperti tadi Musa diutus pada Fir'aun, seperti Muhammad SAW diutus pada umat manusia. Kalau yang ini sudah muslim tapi ditambah keimanannya. Contohnya Quran surah ke-18 ayat ke-13, paling kiri di pertengahan. Antum pernah dengar Ashabul Kahfi? Sudah beriman belum? Sudah. Lihat ayatnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu para pemuda yang sudah beriman kepada Rabbnya. Imannya sudah ada. Ketika imannya dijaga dan terus mendekat kepada Allah, wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah. Zidnahum huda, hidayah ditambahkan, imannya dikuatkan lagi. Ketika beriman dikejar-kejar, dia pertahankan imannya. Begitu dia pertahankan imannya, kemudian masuk ke dalam gua, Allah tambahkan lagi kekuatan iman. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Baik, 3, ada jenis hidayah, bentuknya amal soleh. Jadi kalau orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diberi jalan untuk beramal saleh. Petunjuk untuk mengerjakan amal saleh. Dalilnya Quran surah kedua misal Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat kelima. Lihat, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hudan, hidayah diberikan pada orang takwa. Siapa orang takwa itu? Orang yang tergerak mengerjakan amal saleh dengan imannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang salat, orang yang infak, orang yang baca Al-Quran disebut oleh Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ayat 5-nya, ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu mendapatkan hidayah dari Rabbnya. Makanya antum ketika, maaf ya, kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah, maka seluruh tubuh kita akan tergerak beramal saleh. Bisa. Di antara makna hidayah penambahan iman. Apa fungsi mata? Melihat. Tuh, sedang keliru. Mata itu bukan melihat. Mata itu fungsinya bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Elang melihat. Dan saya sering katakan mata elang lebih tajam daripada mata antum. Elang naik ke udara, di langit dia melihat anak ayam, kelihatan oleh dia, diterjang, diambil. Antum naik pesawat ke udara, anak antum nggak kelihatan di bumi. Tapi mata elang tidak dihisap, mata antum dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, pandangan, apa yang kita fikirkan akan dihisap oleh Allah. Karena mata kita dihisap, fungsi mata kita bukan melihat. Fungsi mata kita melihat yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin, dia ketika fungsi mata disebutkan, imannya dulu disebutkan. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, siapa yang punya iman? Yang mendapatkan hidayah. Karena bagian dari hidayah adalah memberikan kekuatan iman. Lihat, hidayah masuk lewat mata, iman masuk lewat mata. Ketika iman masuk lewat mata, yaghuddu min absarihim, maka dia akan palingkan dari yang tidak baik menurut Allah. Makanya mata orang yang mendapat hidayah itu ketika melihat yang baik-baik cepat bergerak. Coba lihat, di antara sekian orang yang lewat di jalan, ditampakkan oleh Allah melihat masjid, melihat orang, melihat sekian. Berapa di antara yang melihat itu yang tergerak untuk datang ke masjid? Yang paling aneh begini, antum kerja nih, tiba-tiba di jalan, begitu mau pulang, azan. Begitu lewat, kok lewat masjid dan antum lihat orang sholat. Pertanyaan saya, mudah bagi Allah mengarahkan antum ke tempat lain yang tidak melihat orang sholat. Kenapa anda dibawa ke situ melihat orang sholat? Artinya Allah menginginkan anda dapat hidayah lewat mata anda. Itu poinnya. Diberbahagialah kalau anda sering diarahkan pada yang baik-baik. Dulu di Amerika, itu ada 2 mahasiswa. Satu muslim, satu non-muslim. Yang muslim sering berdakwah dengan akhlaknya. Dan dia sering lihat yang baik-baik. Channel One dia putar. Satu kali acara sholat isya di Mekah. Imamnya Syekh Sudais. Dia iseng tanya pada kawannya non-muslim. Perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa banyak orang ada di situ? Masjidil Haram. Kata non-muslim, saya kira 5.000, 50.000 lah. Kata temannya, di situ setidaknya ada 500.000 sebelum dibongkar. Kata yang muslim, berapa lama waktu dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Kata yang non-muslim, saya pikir 3 pekan. 3 pekan. Dia kira dibariskan satu-satu. Perhatikan kata yang muslim. Saya akan tunjukkan pada anda, tidak sampai 5 menit semua baris rapi. Masya Allah. Kata non-muslim ini, saya tidak percaya. Kata yang muslim, lihat.
Begitu iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Yang tawaf berhenti semua. Rapi, menghadap. Belum 1 menit. Sudah bengong. Tunggu. Jangan dulu bengong. Begitu Syekh Sudes memulai. Istawu, istaqimu. Rapat, rapi, tegak semua. Begitu takbir, Allahu Akbar. Semua takbir seketika rapi. Enggak sampai 5 menit. Tiba-tiba hidayah masuk lewat mata. Tuh, pertama, Islam. Dia berkata, perhatikan perkataannya. Tolong tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam. Karena agama ini bukan buatan manusia. Nonton sholat Isya, dapat hidayah, masuk Islam. Yang paling aneh, sudah masuk Islam, diajak sholat Isya, nggak berangkat. Apa ini? Hidayah masuk lewat mata. Makanya mata orang dapat hidayah, itu lihat yang baik-baik cepat. Yang tidak baik dia palingkan. Lihat handphone, tayangan nggak baik, dia palingkan. TV, nggak ada acara yang nggak bagus pindah channel. Majalah nggak ada yang dibawa yang nggak baik-baik, yang baik semua, baik. Makanya kalau antum sering lihat yang baik-baik, yang halal-halal, yang haram, antum nggak akan peduli. Seorang suami yang selalu menatap istrinya yang halal, maka matanya tidak akan pernah diarahkan pada yang haram. Demikian pasangan. Demikian kehidupan dan cepat bahkan istighfar dia. Kalau dia sudah jadi penghuni surga, lisannya cepat istighfar. Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Perhatikan, ada calon penghuni surga seluas langit dan bumi, orang takwa itu cepat beristighfar. Begitu dia lihat tayangan yang tidak baik, dia palingkan. Lisannya istighfar, astagfirullah. Dan cepat. Antara lisan dengan mata itu seimbang. Palingkan, astagfirullah. Nggak ada yang terlambat. Astagfirullah. Nah, itu belum. Jelas ya? Jadi ihdinas shiratal mustaqim bisa dipahami sebagai bimbingan dari Allah supaya mendapatkan keislaman, bisa peningkatan iman, bisa peningkatan amal saleh, ya, bisa petunjuk pada yang baik-baik. Tayyib ihdinas shiratal mustaqim yang tidak berbelok, yang lurus, yang baik, yang tegas, yang nyaman dan inti paling besar itu Al-Qur'an. Nanti tafsir siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ditafsirkan di Quran surah keempat ayat 69. Yaitu ada para nabi, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Jadi kalau antum ingin seperti orang-orang mendapatkan hidayah, ikuti manhaj para nabi, ikuti orang-orang saleh, ikuti jejak para syuhada, ikuti orang-orang jujur. Maka bagaimana caranya? Wa may yuti'illaha war rasul. Ikuti Allah dan Rasul. Itu caranya. Ya. Jadi asal katanya sebetulnya kalau secara bahasa tafsiran ini tidak dekat kepada tunjukkan jalan yang lurus. Ya, tapi itu kadang sering dipakai. Saya pernah tugas di Saudi di Mekah tahun 2010. Itu ada sebagian jemaah yang tersesat dari maktabnya. Tapi saya yakin bukan orang Medan. Ya. Kemudian dia bingung kembali, nggak tahu jalan. Lihat askar Saudi, dia nggak bisa bahasa Arab. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, nggak nyambung dua-duanya. Maka dia teringat ayat ini, Masya Allah. Pak, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Askarnya nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab nyambung-nyambung. Paling cepat askarnya teruskan ayatnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Channel 登録お願いね。